Dia disiksa dikarena yamshi bin namimah. Orang yang kedua itu disiksa dalam kubur karena suka mengadu domba. Jadi orang suka mengadu domba itu akan disiksa dalam kubur. Hati-hati. Lebih tegasnya Rasulullah menjelaskan, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa azwaji wa ahlil baiti ajma'in wa likafa anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadratin malaikatullah fis samawati wal ardh. Wa thumma ila hadratin awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ila wali walidayya ummina wa abina wa ikhwanina wa muallimina wa ustajadina wal jamil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan 'ala hajati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتعتون أفواجا صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, hingga kita dapat kembali melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu berzikir bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup. Ini suara dalam. Iya. Jelas, Bu? Jelas kan? Ibu-ibu yang Allah muliakan, sebelum kita berzikir sambil nunggu jamaah kita yang lain, kita akan menyambung kaji kita pada minggu Ahad yang lalu, bahwa seorang sahabat yang bernama Mu'adz bertanya kepada Rasulullah tentang ayat yang kita baca di awal tadi. Kan itu ya pembahasannya ya. Nanti di akhirat itu ada 10 golongan. Sudah 3 minggu semalam yang kita bahas. Golongan pertama itu adalah mereka manusia berwujud kera, monyet, ketek, sama itu. Arti kera kata Rasulullah, mereka golongan yang berwujud kera itu adalah orang-orang yang suka melakukan namimah. Apa namimah? Namimah itu adu domba. Jadi adu domba itu orang yang suka fitnah sana kemari. Ini nanti makanya di akhirat wajahnya seperti kera. Nih dengerin dengan iman. Pernah suatu saat Rasulullah itu suka jalan tuh di kebun-kebun. Suatu saat beliau itu lewat satu makam. Makam kuburan, kalau bahasa kita kuburan. Di suatu waktu, suatu hari, ketika beliau berjalan bersama sahabat, beliau itu mendengar ada jeritan di dalam kubur. Jadi Rasulullah itu diberikan mukjizat oleh Allah, yang telinganya diri beliau itu sampai mendengar bagaimana siksaan dalam kubur. Kalau kita tak bisa itu. Sekarang orang pandai-pandaian pula. Dia ambil HP, dia datang ke kuburan, direkamnya suara kuburan. Viral. Bohong tuh, Bu, bohong. Kata Rasulullah, andai saja kau tahu mendengar apa yang aku dengar, siksaan orang jeritan dalam kubur tuh. Kata beliau, kalian tak mungkin mau untuk menguburkan saudara kalian. Artinya apa, Bu? Itu saking dahsyatnya siksaan kubur. Jadi kalau ada orang yang hari ini tak percaya ada siksa kubur tuh, suruh mati duluan. Suruh mati duluan, biar tahu ngerasa siksa kubur tuh ada atau enggak. Wah, janganlah. Siksa kubur itu adalah awal langkah.
sebelum masuk ke dalam neraka. Saya udah sering bilang nih, kalau ibu, ada orang tua yang punya anak, ibu ngajikan anak, bahkan dia sampai hafal, itu satu kalimat ayat yang dibacakan oleh anak kita ketika ayah dan emaknya meninggal dunia, itu mengurangi siksa dalam kubur orang tua. Paham? Ibu paham? Tapi kalau kita punya anak, kita biarkan nyabu jarke ora urus, mabuk ora urus, kau mau main judi ora urus, mati kita. Anak kita tak pandai baca Quran, jangankan ngapal, baca bismillah aja pun masih kagok-kagok, tak tahu dia huruf hijaiyah itu. Bis saja dia ingat, karena suka merantau, suka naik bis, Medan Aceh naik bis, Medan Pekanbaru naik bis, jadi bis saja dia ingat. Jangankan satu ayat, satu huruf hijaiyah pun dia tak tahu. Apa bentuk yang berdiri, bagaimana yang giginya 3, belum lagi yang ada gigi 3, titiknya 3 di atas, belum lagi yang baris fathah itu apa, tak tahu dia bacanya. Yang tahunya nomor togel. Sampai wirid pun sekarang bukan wirid yang dibahas, bahas togel. Udah tua, udah mau mati pun togel lah dipikirkannya. Jijik pula aku dengan orang tua kayak gitu lama-lama. Bagus kok wirid dia. Orang wirid itu nyari pahala bahas togel coba. Ibu bayangkan aja. Diundang untuk doakan orang keluarga kita yang sudah meninggal, yang kita undang datang ke rumah kita ngarapkan dia itu ngapal bahasa, mendoakan orang tua yang kita ingin doakan untuk mereka, yang kita undang itu malah duduk bahas togel. Kecewa enggak ibu? Kalau ibu kecewa, lebih kecewa orang keluarga ayah kita yang sudah meninggal dalam kubur itu. Suami ibu, awak ngarapkan, maaf nih, ngarapkan yang kita undang itu doakan suami kita yang sudah meninggal. Tapi begitu datang, apa yang dibahas dia bu? Menceritakan orang, bahas nomor togel. Nangis enggak dalam kubur bu? Nangis bu. Paham ya bu? Paham ya bu? Paham. Maka ibu manfaatkan sekarang ini, kita yang punya anak. Ustadz, kalau anak kita tak tahu dikasih tahu, biarkan. Ibu ya ada tugas tanggung jawab, udah lepas. Yang penting ibu udah ngasih tahu. Izin kemana? Ya. Kupikir arah izin nanti. Pertemuan terakhir. Iya, apa? Udah terasa tuh kemana? Oh, Imlek. Amplopnya jangan lupa bu, Imlek, ampau. Lanjut ya. Nah, dua orang tadi Rasulullah dengar tuh bu, tersiksa menjerit kesakitan yang Rasulullah dengar, sahabat-sahabat tak dengar, hanya Rasulullah yang mendengar. Kata Rasulullah, yang pertama, mereka itu disiksa bukan karena dosa besar, dosa kecil yang dianggap remeh. Apa dosa yang pertama bu? Kata Rasulullah, yang pertama, orang yang pertama disiksa itu la yastatiru min bauli, kencing enggak cebok. Kalau ada perempuan kencing tak cebok, kelewatan. Amit-amit jabang baik lah, ojo nurun sampai keluarga aku. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Apalagi laki-laki, begitu di jalan kesesak, buang air kecil, yang dipermisikan bukan baca bismillah, mbah numpang ya mbahmu permisi kok sama mbah,
Bamit ya mbak, aku rak ngoyo. Sirik tuh, hati-hati bu. Bismillah aja udah cukup, nyingkir setan tuh bu. Kalaupun ada dia nongkrong, ada jin nongkrong di situ. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lindungi aku, udah tak akan diselentik. Kok permisi karo Mbah Amit ya mbah. Mbah sopo diamit-amit. Tuh dosanya kecil, ringan kan bu? Ringan kan? Tapi karena kita menganggap ringan, kencing, buang air kecil, kita tidak istinja, yang menyebabkan begitu kita, makanya Rasulullah mengajarkan itu jongkok supaya nggak kemana-mana kecuali ke desak. Udah terdesak kalau udah mau keluar, nah baru ajar aja nggak apa-apa, tapi sambillah jongkok gitu supaya nggak percikannya itu ke kaki. Kadang itu waktu kita mau ngambil wudhu, tak tahu kita ternyata air seni kita itu sampai naik ke dengkul, nggak kita basuh, najis, tak sah ibu sholat. Istinja bu, bersih, pakai sabun, pakai sirih, pakai minyak wangi, semprot biar wangi semua. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, ini yang dalam pembahasan kita, dia disiksa dikarena yamshi bin namimah. Orang yang kedua itu disiksa dalam kubur karena suka mengadu domba. Jadi orang suka mengadu domba itu nggak akan disiksa dalam kubur. Hati-hati. Lebih tegasnya Rasulullah menjelaskan, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Salat tapi melakukan namimah, tak berlaku salat. Sedekah tapi masih melakukan namimah, la yadkhulul jannah. Haram surga itu menerima kita. Jadi untuk melepas itu semua Ustaz, orang urus. Itu aja prinsipnya. Tak usah open kali ya murah. Udah. Tak usah suka mengurusin orang. Orang mengurusin kita, biarin. Orang urus. Ibu beli cincin baru, orang ngomel, biarin. Bukan dia yang belikan cincin tuh. Lakiku yang belikan. Udah diam. Istriku aja kayak gitu. Karena dia sendiri yang beli, bu, kalung dia sendiri. Mana pernah aku beliin tuh. Mau mas beli sendirilah. Kecuali Mas Budi. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba. Yang mestinya kita bu, apalagi orang yang sudah kita ini yang sudah banyak tahu ngaji, kalau ada saudara kita yang saling bertengkar itu jadi penengah, tak usah jadi kompor. Ngomong yang ngomong yang, kan udah saya jelasin minggu semalam tuh. Aku palak kali sama dia tuh. Kita ngomongnya jangan ngompor-ngomporin. Oh memang iya itu. Aku di ngono ke MDN. Mestinya jadi adem, jadi kipas, jadi AC. Dingin, mendinginkan bukan memanaskan. Oh enggak kok, dia baik kok. Malam aja dia minta maaf, mau kepingin jumpa sama kau. Begitu bahasanya. Jangan malah ngompor-ngomporin. Seneng apa macam seneng kita ketika orang itu berantem, perang dingin. Macam seneng kita melihat mereka itu bertengkar juga. Ngaji juga. Sedih kita pun nengok saudara yang bertengkar, seharusnya begitu. Jangan malah ngompori. Aku kalau udah nggak ngopi ini gelisah. Mereng salah, begini salah, macam bisulan rasanya. Ya bu, yang kedua semalam apa? Bab 1 ya. Bab 1 itu apa? Gambaran Rasulullah, yang digambarkan oleh Rasulullah apa? Orang yang makan barang haram, mencari rezeki yang haram. Kemudian ada golongan yang ketiga, yang kaki berjalan dengan kaki di atas
apa namanya? Oh, tuli, ya kan? Yang ketiga semalam, yang minggu semalam saya jelasin, tuli, bisu, buta. Betul kan? Ibu nggak inget, nggak nyatet, nggak payah ngajak kerjasama. Tuli, tuli, yang buta, itu inget aja lagu Romai Rama itu. Itu tiap sore ku nyanyikan tuh, Bu. Yang buta mata hatinya, istriku ambil tidur dengarkan dakwah. Saking jeleknya suaraku, tidur dia. Tuli, bisu, dan gila, mereka yang bangga dengan amal perbuatannya. Hati-hati ini, uzub, sum'ah, kepingin dipuji. Dah, kita lanjut yang keempat. Yang keempat kata Rasulullah, nanti di akhirat ada segelompok golongan yang datang menghadap kepada Allah. Ada yang berjalan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Bayangkanlah kayak mana tuh, Bu? Terseret-seret. Jadi ketika kakinya di atas, kepalanya di bawah, terseret-seret tuh. Kepalanya itu terseret-seret macam di aspal. Kata Rasulullah, siapa mereka? Mereka adalah pemakan riba, makan uang rentenir, ngutang bank, banknya bank konvensional. Ini gak main-main, Bu, hadis Rasulullah. Hati-hati, Bu. Saya udah tegas itu. Jangan suka ngutangi orang bayar harus pakai bunga. Ngutang 100, ya 100 minta balikkan. Orang ngutang 1 juta, jangan minta perjanjian kau harus balikkan 1.500.000. Berdosa, Ibu. Berdosa. Dan apa yang terjadi kata Rasulullah? Kita akan datang nanti di akhirat menghadap Allah, kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, sambil terseret-seret kita menghadap Allah. Tuh betapa sakitnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari riba ya, Bu. Bu. Lanjut, saya singkat aja. Kemudian yang kelima, buta dan bingung. Orang yang buta dan bingung ini adalah yang memutus hukum tetapi secara zolim. Ada ulama yang tidak bersalah tapi dipaksa bersalah, akhirnya masuk penjara. Abah, telepon Bu Misri, ada orang meninggal lagi, Bu? Enggak. Ibu Misri telepon, ada orang meninggal. Lanjut ya, Bu. Yang ke-6. Betul ya? Ada nanti yang lidahnya terjulur. Lidahnya terjulur tapi dikunyahnya sendiri. Bayangin tuh. Lidahnya terjulur ke bawah tapi dikunyahnya sendiri lidahnya itu. Makan lidahnya. Hingga darah nana mengalir dari mulutnya. Siapa mereka? Awak nih yang kena, kami yang da'i. Ini untuk kami yang sebagai da'i dan ulama. Mereka yang hanya pandai ngomong, nyuruh orang sedekah tapi dia sendiri pelit, nyuruh orang rajin sholat tapi dia sendiri males. Tuh, ini ulama. Makan lidahnya sendiri di akhirat nanti. Lanjut. Ada yang tangan kakinya puntung. Puntung. Ini siapa? Mereka yang suka menyakiti tetangganya. Bukan tanahnya diambil menjadi hak kita. Hati-hati. Padahal tanah awak udah habis. Kita akui tanah dia itu tanah kita. Kita masukkan surat lagi, Bu. Jahat kepada tetangga. Hati-hati. Nih.
Tonggoin dua mobil, dia buat pagar supaya mobil tetangganya nggak bisa masuk. Hati-hati. Ada yang gitu, banyak.